Halo, selamat datang di channel Wira Astro. Mari kita membahas ramalan zodiak bulan Agustus tahun 2026. Pertama-tama pada tanggal 4 Agustus nanti, Chiron akan retrograde di zodiak Taurus. Chiron sendiri dalam astrologi dikenal sebagai sang penyembuh yang terluka. Jika saat Chiron bergerak maju atau direct, kita lebih banyak menghadapi luka lewat kejadian di dunia luar, maka pada saat Chiron retrograde, energi penyembuhan ini berbalik ke dalam atau diri sendiri. Saat ini, Chiron retrograde di Taurus, yang artinya luka-luka lama yang berkaitan dengan stabilitas, uang, tubuh fisik, dan harga diri akan muncul ke permukaan untuk disembuhkan. Misalnya, kamu bisa saja merasakan ketakutan ekstrim mengenai kemiskinan, kehilangan pekerjaan, atau tidak memiliki cukup uang meskipun kondisi rekening kamu saat ini sebenarnya aman. Alam semesta mengajak kamu menyembuhkan hubungan traumatis masa lalu terkait uang agar kamu tidak lagi menjadi budak dari kecemasan finansial. Atau kamu bisa saja merasa tidak nyaman dengan bentuk tubuh, lalu energi Chiron akan mendorong kamu untuk kembali belajar mendengarkan sinyal tubuh dan merawat fisik dengan cara yang lebih lembut. Lalu pada tanggal 7 Agustus, Venus secara resmi memasuki zodiak Libra, yang dimana ini adalah rumah aslinya planet Venus. Itu berarti energi yang dihasilkan sangat murni, kuat, dan positif. Pada fase ini, orang-orang cenderung lebih mudah berkompromi, lebih mudah saling mendengarkan, lebih mudah menurunkan ego, dan berkeinginan mencari jalan tengah atas setiap konflik yang dihadapi. Singkatnya, kedamaian dan keharmonisan akan menjadi prioritas utama pada fase ini. Dalam hal asmara sendiri, kamu akan lebih menikmati kencan-kencan yang estetis, seperti makan malam romantis yang tenang, mengunjungi galeri seni, atau sekedar menikmati obrolan mendalam yang seimbang. Bagi yang lajang, daya tarik kamu akan meningkat lewat pesona sosial, keramahan, dan penampilan yang rapi serta elegan. Lalu pada tanggal 11 Agustus, Mars akan memasuki zodiak Cancer, yang artinya mood dan emosi sangat mempengaruhi motivasi kita dalam menjalankan aktivitas. Jika kamu merasa aman dan nyaman secara emosional, energi kamu akan melimpah. Sebaliknya jika ada ketegangan emosional, kamu mungkin akan merasa sangat lesu atau enggan bergerak. Pada fase ini, kita juga cenderung menghindari konfrontasi langsung. Karena Cancer tidak menyukai konfrontasi terbuka, jadi energi Mars di sini cenderung memendam amarah atau menyimpannya di dalam cangkang. Kamu atau orang di sekitar kamu mungkin akan mengekspresikan ketidaksukaan melalui sikap silent treatment, sindiran, atau perilaku pasif-agresif. Namun jika emosi ini terus-menerus dipendam, ia dapat meledak secara mendadak dan emosional ketika cangkang pertahanan tersebut sudah tidak sanggup lagi menahan tekanan batin. Selama periode ini, saya sarankan bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam berbicara. Karena di bawah pengaruh transit ini, kita semua cenderung menjadi lebih sensitif. Tindakan atau ucapan orang lain yang sebenarnya biasa saja bisa kita artikan sebagai serangan personal. Jadi ini perlu menjadi catatan tersendiri bagi kita semua. Selanjutnya kita akan membahas pengaruhnya terhadap masing-masing zodiak. Aries. Untuk teman-teman Aries Sun, Moon, atau Ascendant, beberapa bulan terakhir, energi yang mengelilingi kamu mengarah ke dalam diri kamu atau bersifat reflektif. Jadi kamu lebih mudah overthinking dan mempertanyakan banyak hal dalam benak kamu. Tanggal 3 nanti, Chiron akan bergerak mundur atau retrograde di rumah keuangan kamu. Itu artinya ketakutan terdalam kamu tentang tidak memiliki cukup uang atau cemas akan kehilangan stabilitas finansial bisa muncul ke permukaan. Namun seringkali kecemasan ini tidak selaras dengan kondisi nyata tabungan kamu. Kecemasan ini berasal dari luka di masa lalu, misalnya seperti kamu tumbuh di lingkungan yang tidak stabil secara finansial, jadi karena pengalaman inilah, kamu bisa menjadi paranoid mengenai keuangan kamu. Pada periode ini, kamu juga didorong untuk mengevaluasi apakah kamu sering menggunakan uang atau kebiasaan belanja sebagai cara instan untuk menambal kekosongan emosional atau rasa tidak aman dalam diri kamu. Jika kamu terlalu sering memberikan diri self-reward, maka energi Chiron di sini datang untuk menegur dan mengajak kamu memperbaiki kebiasaan buruk ini. Meskipun energi saat ini cenderung reflektif dan terkesan penuh dengan ketidakpastian, tapi di rumah kelima kamu terdapat planet Matahari dan Jupiter, yang artinya energi bersenang-senang juga sangat kuat, sehingga ini bisa menjadi penghibur dan menutupi energi yang cenderung redup saat ini. Energi dari Matahari dan Jupiter sendiri memberikan rasa positif yang kuat terhadap kamu. Kamu secara natural akan merasa antusias, ramah, dan murah hati terhadap orang lain. Ditambah lagi energi Venus saat ini juga sangat mendukung hubungan pertemanan maupun kerjasama kamu. Jadi di bulan Agustus ini, hal yang berkaitan dengan relasi bukan hanya menjadi sorotan saja, tetapi juga memberikan kenyamanan, keberuntungan, dan keharmonisan dalam kehidupan kamu. Ketika berbicara mengenai planet Venus, maka topik yang perlu dibahas selanjutnya adalah mengenai hubungan asmara. Karena planet Venus sendiri dalam astrologi adalah planet cinta. Mengenai hubungan asmara, saat ini atmosfer asmara sedang sangat kuat, daya tarik kamu sangat magnetis, dan kamu sendiri pun menikmati energi dan atmosfer cinta yang datang kepada kamu. Untuk yang masih single, kamu mudah tertarik pada orang-orang yang magnetis dan memiliki fisik yang bagus. Potensi asmara sendiri bisa datang dari tempat bersenang-senang dan ramai, seperti tempat konser, taman hiburan, pasar malam, dan sebagainya. Namun meskipun energi saat ini membuat kamu mudah tertarik dengan seseorang dalam waktu singkat, tapi di pertengahan Agustus nanti, planet pelindung kamu, yaitu Mars, akan berada di rumah keempat kamu, yang artinya kamu akan sangat mempertimbangkan hubungan asmara yang bersifat jangka panjang, bukan hanya sekedar hubungan yang main-main saja. Untuk yang sudah memiliki pasangan, hubungan kalian cenderung damai, intim, dan penuh gairah.
Kamu sendiri sangat bersemangat dalam mengungkapkan perasaan, terutama dalam hubungan pribadi. Selain itu, di bulan Agustus ini sangat cocok bagi kamu dan pasangan kamu untuk melakukan kegiatan bersama dan bekerja sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Aktivitas seperti ini dapat memperkuat ikatan hubungan kalian. Buat yang saat ini memiliki pacar, topik-topik serius mengenai hubungan asmara bisa muncul ke permukaan, misalnya seperti pembahasan mengenai pertunangan atau pernikahan. Singkatnya, bulan Agustus ini adalah momen yang tepat bagi kamu untuk meningkatkan status hubungan kamu ke jenjang yang lebih serius. Sebagai catatan, energi asmara saat ini sangat kuat. Jadi buat yang sudah memiliki pasangan, hati-hati akan kecenderungan bersikap genit terhadap orang lain atau bahkan selingkuh. Taurus. Untuk teman-teman Taurusan, Moon atau Ascendant, di bulan ini, terutama awal bulan Agustus, pikiranmu banyak teralihkan ke hal-hal yang berkaitan dengan rumah, tempat tinggal, atau keluarga. Saat ini, Jupiter dan Matahari sedang berada di rumah keempat kamu, yang artinya sebagian dari teman-teman Taurus mungkin berkeinginan memperbaiki rumah, pindah rumah, atau mungkin hanya sekedar menata ulang dekorasi agar terasa lebih mewah dan hangat. Karena rumah keempat adalah rumah elemen air, jadi ini juga bisa diartikan munculnya permasalahan-permasalahan di rumah yang memaksa kamu untuk melakukan sebuah tindakan. Misalnya atap rumah kamu memang sudah lama tidak dilakukan perawatan, lalu secara tiba-tiba rusak atau jebol, sehingga kamu perlu melakukan perbaikan sesegera mungkin. Dan ini juga berlaku bagi alat-alat elektronik di dalam rumah. Atau bisa juga kamu sudah lama memendam kekesalan dengan anggota keluarga kamu karena suatu kejadian, kamu pun akhirnya tidak bisa menahan lagi dan meluapkan emosi kamu terhadap mereka dan menciptakan situasi di mana permasalahan ini perlu segera dibahas dan diperbaiki. Meskipun transit ini lebih seperti menarik permasalahan ke permukaan, tapi sisi positifnya, ini adalah fase pengobatan dan perbaikan yang dapat menciptakan kegembiraan, optimis, dan rasa syukur yang mendalam. Selanjutnya mengenai energi Chiron retrograde. Seperti yang sudah dibahas, Chiron dalam astrologi diumpamakan sebagai sang penyembuh yang terluka. Dan Chiron saat ini bergerak mundur di rumah ke-1 kamu, yang artinya bisa muncul rasa cemas atau bersalah bahwa kamu tidak cukup baik hanya dengan menjadi diri kamu sendiri. Kamu bisa merasa ragu untuk tampil utuh menjadi diri sendiri karena khawatir dicap sebagai seorang yang arogan dan terlalu dominan. Atau bisa saja kamu sangat mendambakan kehidupan yang aman dan tentram, tetapi muncul pemikiran kalau kamu terlalu bermain aman dan tidak berani keluar dari zona nyaman. Selain itu, rumah pertama juga berkaitan dengan tubuh fisik. Jadi, kamu bisa saja teringat kembali pada momen-momen di mana kamu merasa tidak percaya diri dengan bentuk tubuh, merasa tidak cukup menarik, atau merasa tubuh kamu tidak memberi rasa aman. Chiron di sini menginstruksikan kamu untuk berhenti memusuhi tubuh kamu sendiri. Kamu diajak menerima tubuh fisik kamu sebagai rumah yang suci dan merawatnya dengan kelembutan. Transit Chiron juga akan membuat kamu kesulitan untuk terus berpura-pura kuat di hadapan dunia. Kamu didorong untuk berani jujur pada diri sendiri. Kamu harus mengakui bahwa kamu sedang terluka, lelah, atau butuh rasa aman. Dan ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah pertama dari proses penyembuhan. Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus nanti, Mars akan berpindah ke zodiak Cancer di rumah ketiga kamu. Itu artinya ketika terjadi perselisihan, gaya bicara kamu bisa berubah menjadi sangat defensif atau tajam tanpa disadari. Pada fase ini, waspadai kecenderungan untuk mengekspresikan ketidaksukaan lewat nada bicara yang dingin, sindiran, atau memberi silent treatment kepada orang lain. Selain itu, rumah ketiga juga berkaitan dengan saudara kandung, sepupu, atau tetangga. Jadi energi Mars di sini bisa memicu argumen kecil terhadap orang-orang di sekitarmu yang permasalahannya biasanya seringkali dipicu oleh hal-hal emosional atau rasa ketidaknyamanan. Sisi positif dari transit ini adalah jika saudara atau kerabat kamu sedang menghadapi masalah, naluri protektif kamu akan membuat kamu berdiri paling depan untuk membela mereka. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai planet penguasa kamu, yaitu Venus. Venus tanggal 7 Agustus nanti akan berada di rumah rutinitas atau pekerjaan kamu. Venus di sini membawakan kedamaian, kenyamanan, dan keharmonisan dalam rutinitas sehari-hari kamu. Kamu akan merasakan suasana kerja yang jauh lebih kooperatif, damai, dan saling mendukung. Jika sebelumnya ada ketegangan atau drama di kantor atau tempat kerja, Venus hadir untuk menggunakannya. Energi Venus di sini juga mengajak kamu untuk menyeimbangkan antara waktu bekerja dan beristirahat. Jika kamu sempat merasa lelah atau burnout, transit ini membawa pemulihan terhadap kamu. Lalu mengenai asmara, bagi yang masih single, ada potensi terciptanya asmara di lingkungan rutinitas kamu seperti tempat kerja, lingkungan rumah, atau gym. Hubungan asmara kemungkinan berkembang secara perlahan. Awalnya mungkin terasa seperti hubungan profesional atau pertemanan, lalu berubah menjadi ketertarikan romantis. Untuk yang sudah memiliki pasangan, romantismenya mungkin tidak terlalu dramatis, tapi justru terlihat dalam hal-hal sederhana, seperti saling membantu, mengingat kebutuhan pasangan, atau meluangkan waktu di tengah kesibukan. Gemini. Untuk teman-teman Gemini Sun, Moon, atau Ascendant, di bulan Agustus ini, aktivitas sosial kamu akan sangat aktif. Pada tanggal 10 Agustus nanti, planet penguasa kamu yaitu Merkurius akan berada di rumah ketiga kamu bersamaan dengan planet Jupiter dan Matahari. Itu artinya jadwal harian kamu akan sangat padat dengan perjalanan jarak pendek, pertemuan, panggilan telepon, email, atau urusan administrasi yang menumpuk.
Namun karena planet ini berada di Leo, maka energinya akan terasa ceria dan kamu akan sangat menikmati kesibukan ini. Hubungan dengan saudara kandung, kerabat dekat, atau rekan sekitar lingkungan akan terasa sangat hangat, positif, dan saling mendukung. Selain itu, periode ini juga sangat cocok bagi kamu untuk melakukan kegiatan belajar ataupun mengajar. Kamu mungkin terdorong untuk mengambil kursus singkat, mempelajari keahlian praktis baru, atau menguasai bahasa atau teknologi baru guna mendukung karir kamu. Jika kamu seorang guru atau konten kreator yang suka memberikan informasi maupun ilmu pengetahuan di media sosial, konten yang kamu sampaikan ada potensi viral. Kamu sendiri pun lebih percaya diri dan berkarisma dalam berbicara maupun menulis. Cara kamu berbicara bisa menjadi sangat inspiratif, optimistis, dan visioner. Orang-orang yang mendengarkan kamu berbicara mudah sekali tertarik pada pandangan luas yang kamu miliki. Ditambah lagi, pada tanggal 12 Agustus, Mars akan resmi memasuki rumah keuangan kamu, yang artinya kamu memiliki dorongan kuat untuk mencari penghasilan. Jadi kamu bisa memanfaatkan karisma kamu dalam berbicara maupun menulis untuk memperkuat penghasilan kamu. Di sisi lain, energi Mars di bulan Agustus ini juga meningkatkan resiko pengeluaran mendadak yang tidak terencana. Kamu rentan melakukan pembelian impulsif yang dipicu oleh emosi atau stress buying, seperti membeli barang-barang untuk rumah, kenyamanan pribadi, makanan, atau barang yang memberi ilusi rasa aman. Selain itu, transit ini juga membuat kamu lebih sensitif mengenai harga diri. Kamu akan lebih sensitif dan tegas jika merasa ada orang lain yang menyepelekan kemampuan, kontribusi, atau standar nilai hidup kamu. Selanjutnya mengenai energi Venus. Tanggal 8 Agustus, Venus akan memasuki zodiak Libra di rumah kelima kamu, yang artinya kreativitas dan kemampuan mengekspresikan diri kamu mengalami peningkatan. Jika kamu bekerja di bidang kreatif, seni, kepenulisan, atau desain, transit ini memberi kamu dorongan ide-ide indah dan rasa estetika yang sangat tajam. Transit ini juga membuat kamu lebih menikmati hiburan dan hobi. Kamu akan terdorong untuk meluangkan waktu, melakukan hal-hal yang benar-benar membuat kamu bahagia. Menonton pertunjukan seni, mendengar musik, menghadiri pesta, atau menikmati kuliner enak akan memberikan kepuasan batin yang luar biasa selama transit ini. Jika kamu sudah memiliki anak, energi Venus ini juga membuat hubungan kamu dengan mereka akan terasa jauh lebih dekat, damai, hangat, dan penuh tawa. Lalu mengenai kehidupan asmara, seperti yang sudah disebutkan, tanggal 8 Agustus nanti Venus akan memasuki rumah kelima kamu, yaitu rumah asmara. Rumah kelima sendiri adalah panggung utama untuk hubungan percintaan fase awal dan daya tarik romantis. Ini artinya pada periode ini, kamu memiliki daya tarik yang sangat magnetis. Gaya komunikasi cerdas kamu berpadu sempurna dengan keanggunan, keramahan, dan kecantikan alami Venus di Libra. Kamu akan memancarkan daya tarik yang luar biasa dan sangat disukai banyak orang. Buat kamu yang masih single, ini adalah periode emas untuk keluar, berkencan, dan bertemu orang-orang baru. Peluang mendapatkan pasangan yang memiliki selera estetika tinggi, sopan, dan berintelektual sangat tinggi pada periode ini. Kencan akan terasa sangat romantis, ringan, dan penuh canda godaan yang menyenangkan. Bagi yang sudah memiliki pasangan, transit ini menyuntikkan kembali percikan percintaan ke dalam hubungan kamu. Ini waktu yang tepat untuk menikmati waktu berkualitas bersama, pergi ke tempat-tempat indah, kencan malam yang elegan, atau sekedar menikmati hobi bersama. Sisi bayangan yang perlu diwaspadai adalah periode ini bisa membuat kamu ragu-ragu atau bimbang dalam memilih jika ada lebih dari satu orang yang mendekati kamu. Cancer. Untuk teman-teman Cancer Sun, Moon, atau Ascendant, pertama-tama kita akan membicarakan energi Chiron yang mempengaruhi perasaanmu terhadap lingkaran sosial dan komunitas. Saat ini Chiron sedang retrograd atau bergerak mundur di rumah ke-11 kamu. Itu artinya luka batin lama seputar rasa ditolak, dikucilkan, atau dianggap berbeda oleh teman atau kelompok bisa mencuat kembali ke permukaan. Kamu mungkin merasa berada di tengah keramaian, tetapi secara emosional merasa terasingkan atau tidak benar-benar aman menjadi diri sendiri. Chiron di sini bisa membuka kekecewaan masa lalu ketika pertemanan atau jaringan yang kamu percayai ternyata tidak sestabil atau sesetia yang kamu harapkan. Selain itu, Chiron di rumah ke-11 juga memaksa kamu melihat apakah kamu selama ini berusaha terlalu keras untuk menyenangkan kelompok atau teman demi bisa diterima hingga mengorbankan kenyamanan fisik atau nilai pribadi kamu. Transit ini hadir untuk membantu kamu memilah mana komunitas yang benar-benar memberikan rasa aman dan saling menghargai, dan mana lingkungan sosial yang hanya menguras energi emosional kamu. Karunia terbesar dari transit ini adalah kamu dikaruniai empati yang sangat dalam untuk merangkul orang-orang yang merasa terasingkan, terpinggirkan, atau tidak punya suara di dalam suatu kelompok. Selanjutnya kita akan membahas mengenai energi Saturnus. Saat ini Saturnus sedang dalam fase stasioner, sehingga energinya terfokuskan dan menguat berkali-kali lipat. Dan ini terjadi di derajat 19, sehingga hanya orang-orang dengan derajat spesifik tersebut yang bisa merasakan dampaknya secara intens. Lalu dampaknya seperti apa? Buat sebagian orang, kamu mungkin merasakan proyek besar, promosi, atau keputusan penting terkait karir mendadak terhenti, tertunda, atau menemui jalan buntu. Ini bukan hukuman, melainkan cara alam semesta memaksa kamu berhenti sejenak. Energi Saturnus ini menuntut kamu meninjau kembali fondasi karir. Apakah arah profesional ini benar-benar tangguh, atau selama ini hanya didorong oleh ego dan keterburu-buruan semata? Meskipun kamu mungkin memiliki dorongan yang kuat untuk mengambil kendali atau melakukan terobosan baru dalam karir, namun energi Saturnus akan menghadangmu dengan ujian realitas.
Setiap langkah yang dipaksakan secara impulsif tanpa perencanaan matang akan menemui hambatan dari atasan, otoritas, atau pasar. Kamu juga mungkin diberi tanggung jawab yang sangat berat atau dituntut tampil memimpin di tengah situasi profesional yang serba tidak pasti. Hubungan dengan atasan, bos, atau figur senior juga bisa terasa tegang atau menekan. Selain itu, di bulan Agustus ini juga ada potensi proyek lama atau keputusan karir di masa lalu yang belum beres akan muncul kembali untuk diperbaiki. Yang perlu diingat pada periode ini adalah jangan abaikan detail kecil, karena Saturnus akan menuntut tanggung jawab penuh terhadap kamu. Kabar baiknya adalah, saat ini Jupiter, Matahari, dan Merkurius berada di rumah kedua kamu, yaitu rumah keuangan. Ini artinya ada potensi peluang peningkatan pemasukan dan negosiasi. Pada periode ini, kamu sangat pandai menawar atau mempromosikan nilai kemampuan kamu. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengajukan kenaikan gaji atau menaikkan tarif jasa profesional kamu, atau memulai bisnis sampingan yang langsung menghasilkan pemasukan tunai. Selain itu, transit ini juga membawa kejelasan dan kesadaran penuh pada kondisi keuangan kamu. Keuangan dan harga diri akan menjadi prioritas utama yang menyita perhatian kamu selama periode ini. Energi Jupiter di sini juga membawa peluang emas untuk meningkatkan pendapatan, kelimpahan materi, dan keyakinan bahwa kamu layak mendapatkan lebih. Peluang investasi atau sumber pemasukan baru sangat terbuka lebar selama periode ini. Pikiranmu sendiri pun akan bekerja sangat aktif dalam menyusun strategi finansial, bernegosiasi soal tarif atau gaji, mengelola transaksi, atau mempelajari literasi keuangan baru. Jadi meskipun kamu mungkin merasa perjalanan karir jangka panjang sedang penuh ujian, tetapi aliran arus kas harian dan ide-ide monetisasi justru sedang sangat aktif dan menjanjikan. Selanjutnya pada tanggal 12 Agustus nanti, Mars akan memasuki rumah ke-1 kamu di Cancer, yang artinya akan ada lonjakan energi fisik terhadap kamu. Kamu yang biasanya cenderung berhati-hati dan mengamati situasi terlebih dahulu, tiba-tiba merasakan dorongan kuat untuk mengambil kendali, bertindak cepat, dan memimpin. Transit ini juga membuatmu bertindak atas dasar perasaan dan naluri. Jika emosi kamu tersentuh, atau jika ada sesuatu atau seseorang yang dicintai merasa terancam, kamu akan bertindak sangat cepat dan protektif. Energi Mars di sini juga membuatmu lebih berani berkata tidak. Kamu tidak lagi membiarkan orang lain melewati batas kenyamanan pribadi atau memanfaatkan sifat lembut kamu. Hal yang perlu diwaspadai dari transit ini adalah sifat yang mudah tersinggung dan meledak-ledak. Rasa kesal yang dipendam terlalu lama bisa tiba-tiba meledak menjadi amarah yang sangat intens atau sikap pasif-agresif. Lalu mengenai hubungan asmara, pesona kamu saat ini sangat kuat. Dorongan untuk mencintai dan dicintai terasa sangat intens dan tidak bisa diabaikan. Pasangan atau calon pasangan akan melihat kamu sebagai sosok yang tegas, berani menunjukkan perasaan, namun memiliki sisi hangat dan mengayomi. Di bulan Agustus ini, kamu tidak berminat pada hubungan yang sekedar formalitas atau pamer di permukaan. Kamu mencari seseorang yang bisa membuat kamu merasa aman dan terlindungi. Kamu juga mendambakan hubungan yang terasa seperti berada di rumah, yaitu tenang, estetis, dan tanpa drama. Bagi yang sudah berpasangan, ini adalah periode yang sangat baik untuk membawa hubungan ke ranah yang lebih privat atau domestik, misalnya mengenalkan pasangan ke keluarga, merencanakan tinggal bersama, atau mempercantik hunian bersama. Bagi yang single, peluang bertemu dengan seseorang justru bisa hadir melalui lingkungan keluarga, acara privat di rumah, atau dari seseorang yang memberi kamu rasa nyaman dan kehangatan yang familiar. Leo, untuk teman-teman Leo, Sun, Moon, atau Ascendant, pertama-tama kita akan membicarakan energi Chiron yang akan mempengaruhi perasaanmu terhadap karir dan harga diri kamu. Saat ini Chiron atau sang penyembuh yang terluka dalam astrologi sedang bergerak mundur di rumah ke-10 kamu, yaitu rumah karir dan citra profesional kamu. Energi Chiron di sini bisa memunculkan rasa ragu yang terpendam di dalam diri kamu ke permukaan. Pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah karya atau posisi saya benar-benar bernilai? Atau, apakah saya benar-benar seorang yang kompeten di mata publik? Luka dari pengalaman masa lalu seperti usaha yang tidak dihargai, kerugian finansial dalam pekerjaan, atau perlakuan tidak adil dari atasan atau figur otoritas mungkin kembali teringat dan menuntut untuk diproses secara emosional. Secara permukaan, Chiron nampak seperti memberikan rasa sakit terhadap kamu, tapi sebenarnya energi Chiron ini datang untuk mengobati dan membuatmu lebih bijaksana. Kamu akan diajak untuk melepaskan definisi sukses yang hanya bersandar pada validasi orang lain atau standar materi yang kaku. Kamu diajak untuk belajar membangun rasa aman profesional dari dalam diri sendiri. Selain itu, energi Chiron di sini dapat mengevolusikan dirimu menjadi pemimpin atau mentor yang empatis. Karena kamu memahami bagaimana rasanya merasa ragu, gagal, atau tidak dihargai di dunia kerja, kamu akan berkembang menjadi pemimpin, rekan, atau figur publik yang sangat bersahaja, berempati, dan protektif terhadap orang lain. Meskipun ilusi keraguan bisa terlintas dalam benak kamu, tetapi di sisi lain, energi dari planet Jupiter, Matahari, dan Merkurius memberikan ledakan kepercayaan diri terhadap kamu. Di bulan Agustus ini, gaya bicara kamu menjadi sangat meyakinkan, persuasif, menarik, dan penuh gaya. Kamu sangat mahir mengekspresikan siapa diri kamu, apa visi kamu, dan bagaimana kamu ingin dilihat oleh dunia. Kamu sendiri juga memancarkan aura kepemimpinan, kehangatan, dan karisma yang membuat orang lain secara alami tertarik kepada kamu.
Kamu merasa sangat optimis, berani mengambil peluang baru, dan juga dikelilingi oleh keberuntungan. Pintu-pintu kesempatan yang sebelumnya tertutup, kini terbuka lebar karena orang melihat potensi besar dalam diri kamu. Di bulan Agustus ini juga merupakan waktu yang ideal bagi kamu untuk mengubah penampilan fisik, gaya berpakaian, memperbarui profil profesional, meluncurkan proyek pribadi, atau tampil di depan publik atau media. Dalam kehidupan profesional sendiri, kamu memandang hidup dengan serius dan realistis, dengan visi yang jelas dan kesadaran bahwa tidak ada yang dapat dicapai tanpa usaha dan kerja keras. Transit ini juga memberikan ketekunan, kesabaran, dan kemampuan fokus yang baik pada pekerjaan yang sedang dikerjakan dan hal-hal lainnya yang ingin kamu capai. Transit ini juga memberikan ketekunan, kesabaran, dan kemampuan fokus yang baik pada pekerjaan yang sedang dikerjakan dan hal-hal lainnya yang ingin kamu capai. Sisi bayangan yang perlu diwaspadai adalah ada potensi bagi kamu secara tidak sadar menjadi terlalu berfokus pada diri sendiri dan kurang mendengarkan masukan orang lain atau terkesan arogan. Lalu mengenai hubungan asmara, saat ini kamu memiliki daya tarik dan keberuntungan asmara yang sangat kuat. Orang-orang di sekitar kamu akan melihat kamu sebagai sosok yang sangat menarik, positif, dan menyenangkan untuk diajak menghabiskan waktu. Keberuntungan asmara sendiri datang secara natural kepada kamu tanpa adanya paksaan. Ini adalah salah satu periode terbaik untuk bertemu dengan seseorang yang berkualitas tinggi, seseorang yang berpikiran terbuka, bijaksana, atau mungkin memiliki latar belakang budaya atau pendidikan yang luas. Kamu juga mendambakan pasangan yang bisa diajak berkembang bersama dan memberi kamu ruang untuk menjadi diri sendiri secara utuh. Potensi asmara sendiri datang dari aktivitas harian dan lingkungan sekitar, seperti perjalanan pendek, media sosial, obrolan harian, hingga lingkaran komunitas atau tetangga. Buat yang single, janganlah ragu untuk memulai percakapan terlebih dahulu. Kombinasi energi Venus dan Jupiter memberkatimu melalui kalimat-kalimat yang tepat untuk meluluhkan hati orang lain. Bukakan diri kamu melalui obrolan-obrolan baru, baik itu secara langsung maupun lewat media sosial. Bagi yang sudah berpasangan, luangkan waktu untuk banyak berdiskusi, merencanakan liburan akhir pekan singkat bersama, atau sekedar bertukar pesan romantis di tengah kesibukan harian. Dengan begitu, hubungan akan terasa sangat segar dan jauh dari kata membosankan. Kunci memaksimalkan energi asmara ini adalah jadilah diri sendiri yang otentik, manfaatkan kekuatan kata-kata, dan nikmati prosesnya. Virgo. Untuk teman-teman Virgo Sun, Moon, atau Ascendant, di bulan Agustus ini, energinya cenderung lebih reflektif atau mengarah ke dalam diri sendiri. Pertama-tama, kita akan membicarakan energi Chiron, atau dikenal sebagai sang penyembuh yang terluka dalam astrologi. Energi Chiron di sini mendorong kamu untuk melakukan proses penyembuhan batin seputar keyakinan hidup, krisis iman atau perspektif, serta rasa takut akan ketidakpastian. Pada periode ini, rasa ragu yang terpendam di dalam diri kamu bisa muncul kembali. Pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah prinsip hidup yang selama ini saya pegang benar-benar memberi rasa saya aman atau hanya ilusi kaku yang membatasi saya? Selain itu, kamu mungkin juga merasa ragu untuk membagikan pandangan, mengajar, atau menjadi pembimbing bagi orang lain karena merasa kebijaksanaan atau pengetahuan kamu belum cukup sempurna. Perlu diketahui, energi Chiron di sini bukan sekedar membawa rasa cemas, melainkan membuka potensi kebijaksanaan yang sangat dalam. Kamu diajak melepaskan keyakinan yang kaku dan membangun pandangan hidup baru yang lebih realistis, membumi, dan benar-benar memberi kedamaian batin. Selain itu, karena kamu pernah mengalami krisis arah hidup dan rasa ragu akan nilai kebenaran, kamu juga bisa berkembang menjadi seorang guru atau pembimbing yang empatis, yang memiliki pemikiran terbuka, bijaksana, dan tidak menghakimi pandangan orang lain. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai planet penguasa kamu, yaitu Merkurius. Merkurius pada tanggal 10 Agustus nanti akan berpindah ke zodiak Leo di rumah ke-12 kamu, yaitu rumah batin. Itu artinya kamu akan lebih sering merenung daripada berbicara. Kamu juga membutuhkan waktu menyendiri untuk berpikir. Selain Merkurius, di rumah ke-12 kamu juga terdapat Matahari dan Jupiter. Dan ini tentunya memperkuat dan mempertegas bahwa bulan Agustus ini kamu memang sedang memasuki periode penyembuhan mental yang sangat kuat. Di bulan Agustus ini, hal-hal seperti menulis jurnal, meditasi, atau menyusun rencana sebelum dipublikasikan adalah kegiatan yang sangat direkomendasikan dan terasa menenangkan. Lalu mengenai hubungan asmara sendiri, saya sebenarnya melihat di bulan Agustus ini, energinya lebih membuatmu ingin beristirahat dan tidak terburu-buru membukakan hati kamu kepada orang lain. Kamu cenderung menuntut kedalaman emosional dan kejujuran yang utuh, ketimbang tertarik dengan interaksi romantis yang dangkal. Di bulan Agustus ini, kamu paham betul standar seperti apa yang pantas kamu dapatkan. Jadi buat yang single, fokuskan saja waktumu untuk memanjakan dan menghargai diri sendiri terlebih dahulu. Jika kamu memang benar-benar ingin membukakan diri dan sudah pulih dari trauma atau ekspektasi masa lalu, kamu akan secara otomatis menarik perhatian seseorang yang siap berkomitmen secara matang dan setara. Buat yang sudah memiliki pasangan, ini adalah waktu yang tepat untuk mendiskusikan topik-topik krusial yang selama ini terpendam, seperti masalah kepercayaan, rencana finansial bersama, atau batas-batas pribadi. Diskusi ini mungkin terasa berat di awal, tetapi berkat energi Venus, percakapan dapat berjalan secara harmonis dan justru memperkuat ikatan kalian. Libra. Untuk teman-teman Libra Sun, Moon, atau Ascendant,
Di bulan Agustus ini, rumah ke-11 kamu yaitu rumah kehidupan sosial dan komunitas sedang ramai. Di rumah ke-11 ini terdapat matahari, Merkurius, dan Jupiter. Ini artinya di bulan ini kamu bersinar terang di dalam grup, organisasi, atau komunitas. Aura kepemimpinan dan karisma kamu sangat menonjol, sehingga membuat orang-orang di sekitarmu secara alami berpaling kepada kamu untuk meminta arahan, ide, atau sekedar menikmati energi kamu. Kamu akan sering diundang ke berbagai acara, pertemuan, atau kegiatan kelompok, dan kehadiran kamu sangat dinantikan dan dihargai. Selain itu, lingkaran pertemananmu juga dapat membawa kamu bertemu dengan orang-orang berilmu, berpengaruh, atau berjiwa besar. Pintu-pintu rezeki dan kesempatan karir justru terbuka melalui kolaborasi dan rekomendasi teman. Di bulan ini, pikiran dan cara bicara kamu menjadi sangat tajam, kreatif, dan inspiratif. Kamu sangat mahir menyampaikan ide-ide besar kepada publik atau kelompok. Ini adalah waktu yang luar biasa untuk networking, negosiasi kelompok, meluncurkan proyek komunitas, atau kampanye di media sosial. Rumah ke-11 juga melambangkan manifestasi dari impian jangka panjang kamu. Jika selama ini kamu merencanakan sesuatu di balik layar, dorongan ekspansif dari Jupiter dan energi pencahayaan matahari di sini memberi kamu panggung untuk mengeksekusi visi tersebut ke dunia nyata. Pada periode ini, kamu sendiri juga tampil percaya diri dan menjadi sosok yang menginspirasi di depan publik. Dalam hal finansial, transit ini seringkali menandakan peningkatan pendapatan yang lahir dari hasil kerjasama tim atau klien. Kamu juga dikelilingi oleh orang-orang yang tidak hanya sekedar menyenangkan, tetapi juga secara tulus mendukung impian dan pertumbuhan pribadi kamu. Selanjutnya mengenai energi Mars. Pada tanggal 12 nanti, Mars akan memasuki ke rumah ke-10 kamu di zodiak Cancer. Itu artinya reputasi dan perjalanan profesional kamu akan disuntik dengan energi emosional yang sangat intens dan bernaluri tinggi. Pada bulan ini, kamu bersemangat bekerja keras bukan hanya karena ego pencapaian, melainkan karena kebutuhan emosional untuk mengamankan masa depan, melindungi reputasi, atau memberi stabilitas bagi orang-orang yang kamu cintai. Dalam pekerjaan sendiri pun, kamu cenderung taktis, berhati-hati, dan sangat mengandalkan intuisi. Hal yang perlu diwaspadai pada transit ini adalah ada kecenderungan bagi kamu menganggap masukan, kritik, atau perbedaan pendapat dari atasan atau rekan kerja sebagai serangan personal pada harga diri kamu. Tindakan kamu beresiko menjadi pasif-agresif saat tertekan. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai planet pelindung kamu, yaitu Venus. Pada tanggal 7 Agustus nanti, Venus akan memasuki ke rumah ke-1 kamu. Energi Venus di sini membuat aura kamu terpancar dengan sangat kuat, lembut, dan memikat. Orang-orang secara alami merasa nyaman, tertarik, dan ingin berada di sekitar kamu. Penampilan fisik, gaya berpakaian, dan cara kamu membawa diri terasa jauh lebih elegan, anggun, dan harmonis. Selain itu, transit ini seringkali mendatangkan bantuan, peluang, serta hubungan baik dengan orang lain secara alami. Kamu tidak perlu mengejar sesuatu dengan keras. Kehangatan dan diplomasi kamu menjadi pintu pembuka bagi berbagai kemudahan. Periode ini juga momen yang sangat sempurna untuk memotong rambut, memperbarui gaya busana, melakukan perawatan kulit, atau melakukan hal-hal yang membuat tubuh fisik kamu merasa lebih cantik atau tampan dan segar. Sisi bayangan yang perlu diwaspadai adalah ada keinginan yang sangat kuat bagi kamu agar disukai semua orang, dan ini beresiko membuat kamu sulit berkata tidak pada tuntutan orang lain yang sebenarnya melelahkan kamu. Lalu mengenai hubungan asmara, di bulan Agustus ini, kamu memancarkan aura kehangatan, kecantikan atau ketampanan, dan karisma alami yang sangat kuat. Kamu tidak perlu mengejar cinta. Pesona dan keanggunan kamu secara alami menarik perhatian orang lain ke arah kamu. Tapi kamu perlu ingat, energi Venus di rumah ke-1 mengingatkan kamu untuk mencintai dan menghargai diri sendiri terlebih dahulu. Ketika kamu tahu persis nilai diri kamu tidak akan mau bertahan dalam hubungan yang merendahkan atau menguras energi kamu. Buat yang single, di bulan Agustus ini, kamu cenderung selektif dalam memilih pasangan. Kamu mungkin bertemu dengan seseorang yang lebih tua, lebih dewasa, atau seseorang dari masa lalu. Buat yang berpasangan, ini adalah fase pendewasaan hubungan. Kejujuran terkait tanggung jawab bersama, arah masa depan, serta batasan pribadi perlu didiskusikan secara terbuka. Gunakan diplomasi dan kelembutan untuk menyampaikan apa yang kamu butuhkan tanpa perlu memicu bentrokan ego. Scorpio. Untuk teman-teman Scorpio Sun, Moon, atau Ascendant, bulan Agustus ini menjadi bulan yang sangat penting bagi kamu, karena energi di bulan ini membawa pergeseran besar, perubahan radikal, kejutan, atau peristiwa penting dalam kehidupan kamu. Pertama-tama kita akan membicarakan energi North Node atau Node Utara dan South Node atau Node Selatan. North Node telah resmi memasuki ke rumah keempat kamu, yang artinya kamu akan merasa sangat bersemangat atau tertarik pada masalah rumah, properti, dan keluarga. Kamu mungkin merencanakan pindah rumah, merenovasi rumah, menambah anggota keluarga baru, atau tertarik meneliti akar sejarah keluarga kamu. Energi North Node di sini meminta kamu memberi perhatian lebih pada akar kehidupan kamu seperti memperbaiki hubungan dengan keluarga atau orang tua, menciptakan ruang tinggal yang nyaman, atau menyembuhkan luka emosional masa kecil. Lalu mengenai energi South Node atau Node Selatan, energi South Node di sini dapat membuat minat kamu terhadap karir sedikit berkurang. Ini karena fokus kamu sekarang berpindah ke urusan domestik atau keluarga. Kamu mungkin harus melepaskan atau mengorbankan sesuatu dalam aspek karir atau hubungan dengan figur otoritas.
Kamu juga mungkin tersadarkan bahwa kerja keras tanpa henti atau mengejar status profesional tidak lagi memberikan kepuasan sejati jika kehidupan pribadi dan emosional kamu terabaikan. Meskipun kamu mungkin harus melepaskan aspek karir saat ini, namun karena Jupiter juga berada di rumah ke-10, maka akan muncul peluang baru yang lebih baik dan selaras dengan misi hidup kamu. Pada dasarnya, pesan utama dari transit ini adalah sukses di dunia luar tidak ada artinya jika fondasi batin dan rumah kamu rapuh. Untuk bisa melangkah lebih jauh dalam karir dan reputasi di masa depan, kamu harus memperkuat akar, kedamaian emosional, dan kehidupan pribadi kamu terlebih dahulu saat ini. Lalu mengenai planet penguasa kamu yaitu Mars, Mars pada tanggal 12 Agustus akan memasuki zodiak Cancer di rumah ke-9 kamu. Transit ini memicu dorongan kuat untuk memperluas wawasan. Kamu bisa merasa sangat bersemangat untuk melanjutkan studi, mempelajari keahlian baru, jalan-jalan ke tempat baru, atau mendalami filosofi atau spiritualitas. Selain itu, kamu juga sangat terikat secara emosional dengan apa yang kamu yakini sebagai kebenaran. Kamu akan sangat gigih dan protektif membela ideologi, keyakinan, atau prinsip hidup kamu jika merasa diusik oleh orang lain. Lalu mengenai kehidupan asmara, di bulan Agustus ini kamu cenderung mencari cinta yang murni, berempati tinggi, dan memiliki keselarasan rasa yang mendalam. Bagi yang memiliki trauma, baik itu mengenai percintaan maupun hal lainnya, energi Venus di rumah ke-12 dapat membantu kamu melepaskan luka, kekecewaan, atau pola asmara masa lalu yang tidak lagi sehat. Kamu belajar memaafkan dan mengikhlaskan sehingga hati kamu benar-benar bersih dan siap menerima kebahagiaan baru. Untuk yang single, kamu mungkin mengalami proses cinta diam-diam atau daya tarik intuitif yang kuat dengan seseorang terlebih dahulu. Mengenai potensi asmara sendiri, orang yang kamu temui kemungkinan besar adalah sosok yang sukses, matang, atau seseorang yang kamu temui dalam konteks profesional. Jika kamu sudah berpasangan, transit ini mendorong hubungan asmara kamu untuk naik tingkat ke jenjang yang lebih resmi. Kamu juga merasa bangga untuk memperkenalkan pasangan kamu kepada publik, keluarga besar, atau lingkungan sosial kamu. Hal yang perlu diwaspadai dari transit ini adalah terdapat kecenderungan memproyeksikan fantasi kesempurnaan pada pasangan. Ekspektasi tinggi terhadap pasangan dapat menimbulkan kekecewaan yang mendalam. Sagittarius. Untuk teman-teman Sagittarius Sun, Moon, atau Ascendant, pertama-tama kita akan membicarakan energi North Node atau Node Utara yang akan mempengaruhi fokus pertumbuhan kamu selama 1,5 tahun ke depan. North Node dalam astrologi melambangkan area kehidupan di mana kamu didorong untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan mempelajari keterampilan baru. Saat ini North Node berada di rumah ketiga kamu. Itu artinya fokus kamu akan mengarah kepada komunikasi sehari-hari seperti menulis, berbicara, mengajar, atau mempelajari keahlian teknis atau keterampilan baru yang langsung bisa diterapkan. Kamu juga diajak untuk mendengarkan berbagai sudut pandang secara rasional, ilmiah, tanpa emosi berlebih, serta terbuka pada ide-ide baru dan teknologi. Selama transit ini, pertumbuhan dan pengembangan diri kamu juga terhubung dengan tetangga, saudara kandung, rekan kerja harian, atau komunitas lokal. Kamu belajar untuk menjadi pendengar yang baik dan berkolaborasi dalam skala yang lebih dekat dan nyata. Selanjutnya, kita juga akan berbicara mengenai South Node atau Node Selatan. South Node dalam astrologi melambangkan keahlian alami yang sudah kamu kuasai, tetapi juga kecenderungan lama yang beresiko menjadi jebakan jika kamu terlalu bergantung kepadanya. Singkatnya adalah, ada pola lama atau zona nyaman yang perlu kamu lepas atau tinggalkan. Karena South Node kamu berada di rumah ke-9, transit ini meminta kamu meredakan dorongan merasa paling benar terkait keyakinan pribadi atau pendapat filosofis diri sendiri. Selama transit ini, perdebatan ideologi atau teori yang muluk-muluk tidak lagi memberi dorongan pertumbuhan. Kamu didorong untuk membawa teori-teori indah tersebut ke dalam tindakan dan komunikasi sehari-hari yang membumi. Tips untuk memaksimalkan transit ini adalah, jadilah pendengar yang rasa ingin tahunya tinggi. Alih-alih terburu-buru menceramahi atau menggurui, ajukanlah pertanyaan. Pelajarilah hal-hal baru dari orang-orang biasa di sekitar kamu dan tetaplah rendah hati dan objektif saat berdiskusi. Selain itu, di rumah ke-9 kamu juga terdapat planet Jupiter, yaitu planet penguasa kamu sendiri. Planet Jupiter di sini membawa peluang eksternal, keberuntungan, karma baik, dan perluasan visi hidup. Kamu mungkin merasa terdorong untuk berpikir jauh lebih besar dari biasanya. Rasa optimismemu meyakini bahwa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk dicapai. Pada periode ini, jangan ragu dalam mengambil peluang besar seperti mendaftar beasiswa, mengajukan karya ke penerbit, memperluas bisnis ke pasar baru, atau merencanakan perjalanan impian kamu. Lalu pada tanggal 7 Agustus, Venus akan memasuki zodiak Libra di rumah ke-11 kamu. Energi Venus di sini membuat kamu menjadi sosok yang sangat disukai, hangat, dan diplomatik di dalam lingkaran pertemanan maupun organisasi. Kamu secara alami menarik orang-orang yang berpengaruh dan memiliki frekuensi yang sama dengan kamu. Transit Venus di sini juga membuka keran rezeki atau peluang bisnis yang datang langsung dari koneksi sosial, klien, atau relasi pertemanan. Kamu juga mungkin lebih sering diundang ke acara sosial, pertemuan komunitas, pesta, atau proyek kolaboratif yang menyenangkan. Lalu mengenai asmara, seperti yang sudah disampaikan, energi Venus membuat kamu menjadi sosok yang sangat disukai di lingkungan sosial.
Hal ini tentunya membuka pintu asmara kamu yang datang dari lingkungan pertemanan, acara komunitas, jejaring sosial, atau dikenalkan oleh sahabat dekat. Awal mulai interaksi romantis sendiri bisa terasa ramah, anggun, dan mengalir dengan mudah. Namun begitu sebuah hubungan mulai terbangun, energinya akan dengan cepat bergeser menjadi ikatan emosional yang sangat mendalam, protektif, dan membutuhkan komitmen keintiman sejati. Capricorn. Untuk teman-teman Capricorn Sun, Moon, atau Ascendant, di bulan Agustus ini, energinya mendorong kamu melakukan transformasi besar dalam hal kemandirian finansial dan kepercayaan diri yang tidak lagi bergantung pada validasi orang lain. Pertama-tama, kita akan membicarakan energi Node Utara dan Selatan yang akan mempengaruhi fokus kamu selama 1,5 tahun ke depan. South Node atau Node Selatan saat ini berada di rumah ke-8 kamu. Energi South Node di sini memaksa kamu untuk melepaskan ketergantungan finansial pada orang lain seperti pasangan, investasi bersama, pinjaman, atau dukungan pemerintah. Momen ini menuntut kamu untuk merapikan utang piutang dan keterikatan keuangan bersama. Selain itu, rumah ke-8 seringkali membawa dinamika psikologis yang intens, krisis emosional, atau perebutan kendali atau kekuasaan. Karena South Node saat ini berada di Leo, ini artinya di sini ada kecenderungan bagi kamu untuk membesarkan drama emosional atau meratapi luka masa lalu, dan transit ini meminta kamu melepaskan drama tersebut demi kedamaian batin. Kamu diminta untuk berhenti menggantungkan rasa berharga kamu pada sebuah pengakuan, dukungan emosional, atau persetujuan mutlak dari orang lain. Lalu mengenai energi North Node atau Node Utara, North Node dalam astrologi melambangkan area kehidupan di mana kamu didorong untuk keluar dari ketergantungan dan membangun fondasi baru yang mandiri. Fokus utama jiwa kamu adalah membangun aset pribadi, mengelola keuangan sendiri, dan mengenali nilai atau kapasitas diri kamu tanpa mengandalkan orang lain. Kamu diajak untuk percaya bahwa kamu mampu berdiri di atas kaki sendiri. Karena Node Utara ini berada di Aquarius, ini artinya kamu didorong untuk mencari cara-cara baru yang out of the box yang memanfaatkan teknologi, media digital, atau kolaborasi jaringan kolektif untuk menghasilkan pendapatan. Sumber penghasilan kamu bisa bergeser ke area yang lebih independen, fleksibel, atau berbasis komunitas atau teknologi. Pesan utama dari transit Node Utara dan Selatan adalah, kekuatan sejati kamu saat ini bukan terletak pada seberapa jauh kamu bisa mengontrol atau mengendalikan sumber daya dan emosi orang lain, melainkan pada keberanian kamu untuk membangun nilai diri, mengelola finansial secara mandiri, dan menciptakan kebebasan hidup kamu sendiri. Meskipun saya tadi bilang, energi South Node memaksa kamu melepaskan ketergantungan finansial pada orang lain, tetapi di rumah ke-8 kamu juga terdapat planet Jupiter. Jupiter di sini memberikan kebijaksanaan dan mungkin menggantikan sumber pendapatan yang hilang dengan sesuatu yang lebih sehat dan selaras dengan jalur hidup kamu. Transit Jupiter ini juga mempermudah proses melepaskan ketakutan masa lalu, cemas berlebih, atau trauma psikologis. Kamu akan merasa lebih optimis dan lebih berani menghadapi sisi gelap diri kamu sendiri. Selain itu, energi Jupiter juga memberikan pelindungan dari krisis. Jika terjadi masalah atau krisis emosional atau finansial, keberadaan Jupiter di rumah ke-8 ini dapat membawa pertolongan atau jalan keluar yang tidak terduga. Lalu mengenai energi Venus, tanggal 7 Agustus, Venus akan memasuki zodiak Libra di rumah ke-10 kamu. Itu artinya hubungan dengan bos, atasan, atau pemangku kepentingan berjalan sangat lancar. Pintu-pintu kemudahan terbuka karena orang-orang berwenang secara alami merasa nyaman, percaya, dan terkesan dengan pembawaan diri kamu. Transit ini juga dapat membawa bonus, kenaikan reputasi, tawaran proyek bergengsi, atau kenaikan jabatan yang didukung oleh apresiasi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang tepat bagi kamu untuk memulai proyek karir baru, mencari dukungan dari otoritas, dan membangun reputasi yang baik. Selanjutnya mengenai energi Mars. Mars pada tanggal 12 Agustus akan memasuki zodiak Cancer di rumah ke-7 kamu. Mars di sini membawa dorongan kuat untuk menyelesaikan urusan yang tertunda bersama pasangan atau mitra bisnis. Ada dorongan besar untuk memperjuangkan, melindungi, atau mendefinisikan ulang arah suatu hubungan, baik itu hubungan dengan pasangan maupun mitra bisnis. Mars di Cancer juga membuat kita semua bertindak dan bereaksi didorong oleh suasana hati atau mood. Konflik yang muncul seringkali bukan karena masalah rasional, melainkan karena rasa tidak aman, merasa tidak dilindungi, atau ketersinggungan emosional. Dalam urusan bisnis atau klien, pihak lawan atau mitra mungkin bersikap lebih defensif, emosional, atau menuntut kepastian. Ini artinya diperlukan ekstra kesabaran untuk tidak merespon agresi emosional tersebut dengan sikap dingin. Lalu mengenai percintaan, untuk yang single, peluang besar untuk bertemu seseorang yang berpotensi menjadi pasangan hadir melalui lingkungan kerja, acara profesional, atau kegiatan publik. Seseorang tersebut bisa saja merupakan rekan kerja atau sosok yang kamu kagumi karena reputasi dan prestasinya. Ada daya tarik yang tumbuh dari rasa hormat dan profesionalisme. Untuk yang sudah menikah, pasangan mungkin lebih sensitif, reaktif, butuh perhatian ekstra, atau mengajak kamu menyelesaikan konflik lama yang belum tuntas. Ini bisa memicu pertengkaran jika dihadapi dengan sikap acuh, tetapi bisa menjadi pemantik gairah dan keintiman baru jika dihadapi dengan rasa peduli. Aquarius. Untuk teman-teman Aquarius Sun, Moon, atau Ascendant, pertama-tama kita akan membicarakan energi Node Utara dan Selatan yang energinya akan mempengaruhi fokus kehidupan kamu selama 1,5 tahun ke depan.
Saat ini North Node atau Node Utara berada di rumah ke-1 kamu. Ini artinya fokus kehidupan kamu selama 1,5 tahun ke depan bergeser ke ranah identitas diri sendiri. Transit ini menandakan saatnya bagi kamu untuk memprioritaskan diri kamu sendiri, impian pribadi, kesehatan fisik, gaya hidup, dan siapa diri kamu sebenarnya tanpa intervensi orang lain. Kamu didorong untuk merangkul keunikan, independensi, kebebasan berpikir, dan cara hidup unik khas diri kamu sendiri. Jadi berhentilah mencoba menyesuaikan diri agar disukai orang lain. Jadilah versi paling jujur dan otentik dari diri kamu sendiri. Transit ini mengajari kamu cara berdiri tegak di atas kaki sendiri tanpa rasa bersalah. Kamu belajar mengambil keputusan penting dalam hidup berdasarkan visi pribadi, bukan demi menyenangkan pasangan atau mitra. Lalu mengenai Node Selatan atau South Node melambangkan pola lama, zona nyaman, atau kebiasaan ketergantungan yang harus ditinggalkan agar tidak menghambat pertumbuhan kehidupan kamu. Saat ini South Node berada di rumah ke-7 kamu di zodiak Leo. Itu artinya kamu diminta untuk mengurangi kebiasaan mendefinisikan nilai diri berdasarkan status pernikahan, hubungan asmara, atau persetujuan dari mitra bisnis atau pasangan. Selain itu, transit ini juga meminta kamu melepaskan dinamika hubungan yang dipenuhi ekspektasi tinggi, tuntutan perhatian, atau perebutan panggung atau ego dengan pasangan. Jika hubungan yang kamu jalani saat ini, baik itu asmara maupun bisnis, ada yang bersifat toksik, terlalu mengekang, atau membuat kamu kehilangan identitas diri, transit ini akan secara alami menguji atau memutus keterikatan tersebut. Pada dasarnya, pesan utama dari transit ini adalah kamu tidak bisa memberikan kontribusi yang sehat dalam sebuah hubungan jika kamu kehilangan identitas, kebebasan, dan kedaulatan atas diri kamu sendiri. Cintailah dan temukanlah kembali diri kamu terlebih dahulu. Hubungan yang sehat akan menyelaraskan diri secara alami setelahnya. Selanjutnya mengenai energi Mars. Mars pada tanggal 11 Agustus akan memasuki zodiak Cancer di rumah ke-6 kamu. Itu artinya ada peningkatan beban dan kesibukan dalam pekerjaan kamu. Energi Mars di sini mendorong kamu untuk turun tangan dan membereskan hal-hal operasional yang terabaikan. Selain itu, transit ini juga membuat iklim di tempat kerja atau lingkungan harian terasa lebih sensitif. Konflik kecil, gesekan dengan rekan kerja, atau sikap pasif-agresif mudah terjadi jika ada pihak yang merasa tidak dihargai atau keamanan kerjanya terancam. Pada fase ini, stres emosional atau tekanan kerja bisa langsung berdampak pada fisik, terutama masalah asam lambung, pencernaan, atau kelelahan akibat burnout. Lalu mengenai percintaan, saat ini Venus berada di rumah ke-9 kamu di Libra. Itu artinya ada peluang besar untuk bertemu seseorang yang berpendidikan tinggi, memiliki wawasan yang luas, berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, atau bahkan orang luar negeri. Untuk yang single, kamu bisa menemui potensi asmaramu melalui kegiatan akademis atau seminar, perjalanan atau traveling, komunitas diskusi filosofis atau spiritual, atau sosial media. Pada fase ini, percakapan ringan bisa dengan cepat berkembang menjadi ikatan emosional mendalam. Untuk yang sudah berpasangan, periode ini sangat ideal untuk merencanakan liburan atau perjalanan bersama atau mendiskusikan rencana masa depan. Komunikasi dengan pasangan berjalan sangat lancar, diplomatis, dan penuh apresiasi terhadap satu sama lain. Pisces. Untuk teman-teman Pisces Sun, Moon, atau Ascendant, pertama-tama kita akan membicarakan energi Node Utara dan Selatan yang akan mempengaruhi fokus kehidupan kamu selama 1,5 tahun ke depan. North Node atau Node Utara saat ini berada di rumah ke-12 kamu, jadi selama 1,5 tahun ke depan, kamu akan lebih tertarik pada hal-hal spiritual, meditasi, atau kesehatan jiwa. Transit ini memanggil kamu untuk melangkah maju, melepaskan kendali logis, dan mempercayai alur kehidupan. Ada pemahaman mendalam bahwa beberapa hal dalam hidup hanya bisa diselesaikan melalui kepasrahan, meditasi, dan kepercayaan pada proses alam semesta. Selain itu, jiwa kamu juga didorong untuk menarik diri sejenak dari hiruk-pikuk dunia luar. Ini adalah masa menyembuhkan luka lama, memproses kecemasan yang terpendam, serta memberikan ruang bagi kedamaian mental dan spiritual. Lalu mengenai energi Node Selatan atau South Node melambangkan pola lama atau kebiasaan melelahkan yang harus kamu kurangi agar tidak menyerap energi vital kamu. Transit South Node di rumah ke-6 di Leo meminta kamu untuk melepaskan kebiasaan menumpuk beban kerja harian hanya demi merasa dibutuhkan, diakui, atau dianggap hebat. Berhentilah menjadi pahlawan yang memaksakan diri membereskan semua detail operasional. Transit ini juga bisa memicu kecenderungan untuk membesar-besarkan masalah kecil di tempat kerja, konflik dengan rekan kerja atau bawahan, atau kecemasan berlebih terhadap kesehatan fisik. Transit ini meminta kamu melepaskan drama teknis tersebut. Pada dasarnya, pesan utama dari transit ini adalah kesehatan dan keberhasilan sejati kamu saat ini tidak lagi diukur dari seberapa keras kamu bekerja, melainkan dari seberapa mampu kamu memberikan waktu bagi jiwa kamu untuk beristirahat, memulihkan diri, dan terhubung kembali dengan kedamaian batin. Selanjutnya mengenai energi Venus. Venus pada tanggal 7 Agustus memasuki rumah ke-8 kamu di Libra. Itu artinya hubungan kemitraan atau bisnis mulai memberikan keuntungan yang benar-benar bisa dirasakan. Kamu bukan hanya memiliki relasi yang baik, tetapi kalau kalian membutuhkan bantuan dari orang lain, mereka benar-benar bersedia membantu kalian dan memberikan manfaat nyata. Lalu mengenai percintaan, pada tanggal 11 Agustus, Mars akan memasuki rumah ke-5 atau rumah percintaan kalian. Mars di sini membawa gairah yang membara.
Perasaan cinta lebih mudah muncul dalam bentuk cinta pada pandangan pertama, ketertarikan yang spontan, atau tindakan yang impulsif. Pada masa itu, kalian mungkin akan memperlihatkan sisi diri kalian yang lebih jelas kepada orang lain. Misalnya, kalian menjadi lebih ingin membangun hubungan cinta tersebut, atau justru lebih mudah menunjukkan bahwa kalian sedang terluka. Selain membuat kehidupan percintaan lebih berwarna, Mars di rumah kelima juga akan semakin menonjolkan kepribadian dan pesona kalian. Kalian menjadi lebih perhatian terhadap orang yang kamu sukai, dan orang tersebut dapat merasakan kehangatan dari perhatian yang kamu berikan. Selain itu, bagi yang sudah menikah, fase ini sangat ideal untuk membangkitkan kembali gairah dan keromantisan, sekaligus memperdalam rasa saling percaya dan keterbukaan emosional. Luangkanlah waktu berdua di ruang privat untuk menikmati keintiman fisik dan emosional secara menyeluruh.